Halo semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan kali ini, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Kabul Akbar. Saya peserta Latsar dari Kabupaten Dompu, Angkatan 2021, kelompok 4. Dalam hal ini, kita akan membahas apa itu wawasan kebangsaan. Tentunya dalam hal ini sangat menarik untuk dibahas, karena memang pada situasi sekarang Indonesia berada pada titik krusial yang memperlemah wawasan kebangsaan, yakni menguatnya intoleransi sosial, radikalisme di mana-mana, paham komunis, dan lain sebagainya. Itu sebabnya menguatkan wawasan kebangsaan pada masyarakat sangat penting dilakukan saat ini. Mengenal anak-anak milenial sekarang menganggap bahwa pembahasan seperti ini sangatlah kuno bagi mereka, dan mereka lebih tertarik untuk belajar budaya asing dan gaya hidup mereka. Nah, sebelum kita masuk dan membahas apa itu wawasan kebangsaan, sebaiknya kita mengetahui bagaimana lahirnya wawasan kebangsaan itu sendiri. Yang pertama ditandai dengan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah hampir 3,5 abad, di mana pada masa itu para pemuda maupun masyarakat Indonesia gigih payah dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka rela mengorbankan jiwa raga, air mata, bahkan nyawa mereka sekalipun hanya untuk kemerdekaan bangsa kita. Nah, kenapa sih pada zaman dahulu bangsa Indonesia susah sekali untuk meraih kemerdekaan? Karena memang pada zaman dahulu masyarakat atau bangsa kita masih tergolong kedaerahan. Mereka belum memiliki peralatan yang sebagus dan secanggih bangsa lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang pada masa itu masyarakat kita belum memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Oleh sebab itu masyarakat pada zaman dahulu melihat, kenapa sih bangsa kita seperti ini terus? Apa kita tidak mau merdeka? Tidak mau untuk maju? Tidak ingin merasakan hidup aman dan tentram di tanah air kita sendiri? Nah, berkat munculnya rasa persatuan dan kesatuan, akhirnya para pemuda dan masyarakat bersikeras untuk memerdekakan bangsa Indonesia, agar mereka bisa hidup aman dan damai di negeri tercinta ini. Dari itu semua apa yang telah diperjuangkan oleh orang terdahulu, akhirnya kita bisa merasakan apa itu merdeka. Dan dari sejarah tersebut kita banyak mendapatkan dampak positif ke negara kita, khususnya buat generasi muda dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Apa dampak positifnya? Yang pertama, masyarakat atau generasi sekarang mempunyai sifat nasionalisme yang tinggi atau cinta tanah air. Seperti contoh, sekarang banyak dari kita sudah bangga menggunakan produk-produk asli Indonesia seperti batik, sarung tenun, dan lain sebagainya. Dan mereka mulai melestarikan kebudayaan asli Indonesia dan memperkenalkan budaya kita di kancah internasional. Nah, setelah kita mendengar sejarah terbentuknya Indonesia hingga merdeka sampai sekarang saya akan bertanya pada teman-teman, apa sih itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah lingkungan Nusantara. Terus bagaimana implementasi atau penerapan sikap toleransi bagi lingkungan kerja, keluarga, maupun masyarakat? Yang pertama, di lingkungan kerja. Contohnya, kita bekerja sama, disiplin, dan berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Saling menghargai satu sama lain, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, atau gotong royong dalam membersihkan lingkungan kerja, serta mematuhi aturan-aturan yang ada. Kemudian di keluarga. Di keluarga kita saling menghargai, merapikan tempat tidur, membantu orang tua membersihkan pekarangan rumah, kemudian saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian di masyarakat. Nah, di sini juga kita ikut serta gotong royong seperti bahu-membahu membersihkan lingkungan, ikut serta dalam rapat maupun musyawarah RT RW, menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini seringkali pada saat kita menghargai pendapat orang lain, seringkali berselisih paham. Sebenarnya itu hal wajar sih, karena memang di masyarakat kita pasti ada pro dan kontranya. Kenapa seperti itu? Karena memang masing-masing orang memiliki pendapatnya masing-masing.
Nah, dari situlah kita harus saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Bukankah perbedaan itu indah? Nah, kemudian selanjutnya di dalam bela negara itu terdapat indikator atau nilai-nilai. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air di sini maksudnya kita menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, dan di mana kita juga memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai, dan mencintai produk dalam negeri, budaya dan kesenian bangsa Indonesia, dan memperkenalkan semua kesenian maupun budaya kita ke kancah internasional. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Di sini kita harus memiliki kesadaran kita hidup di negara dengan beraneka ragam budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Nah, dari sini kita harus saling menghargai dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemudian bersikap dan berbuat baik pada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Maksudnya di sini, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha dan berupaya memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan meyakini bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini kita dituntut harus memiliki rasa kepedulian terhadap bangsa dan negara, serta bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi demi kemajuan bangsa yang kita cintai ini. Atau Anda juga bisa melakukan atau mengaplikasikan ke tempat kerja Anda masing-masing. Seperti contoh, memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Baik, kemudian yang kelima, kemampuan awal bela negara. Di sini kita bisa memberikan kontribusi dengan terus membina kemampuan jasmani dan rohani, meningkatkan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan emosional, dan senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya. Seperti contoh, dengan makan makanan bergizi, rajin olahraga, tidak merokok, hindari stres, dan yang paling terpenting adalah meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelum saya mengakhiri pembahasan ini, di sini saya akan berpesan kepada anak muda sebagai generasi milenial yang saat ini terancam dari berbagai paham ajaran dan ideologi transisional yang dapat mereka terima dari semua hal, bahkan dari informasi yang bersumber dari jejaring media sosial dan internet. Oleh karena itu, anak muda diharapkan bisa berpikir kritis dan selektif dalam menerima sebuah paham baru. Anak muda disarankan lebih banyak belajar dan bertanya kepada orang yang lebih tua, dan membaca kembali buku tentang sejarah pendiri bangsa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Allahu Akbar.